Ada apa dengan Bandara Bali Utara? Pertanyaan ini patut diajukan karena 8 hari setelah kesepakatan substansi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Bali tahun 2022-2042 disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Bali, Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia mengeluarkan pernyataan Bandara Bali Utara bakal dicoret dari daftar proyek strategis nasional. Om Swastiastu, sahabat semuanya, selamat datang di Bali Teman Sekar Channel yang senantiasa memberikan informasi faktual untuk Anda. Semoga sahabat semua dalam keadaan baik atas karunia ide Sang Hyang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat sekalian, apa yang sebenarnya terjadi dengan Bandara Bali Utara ya? Hanya berselang 8 hari dari disampaikannya apa yang disebut dengan kesepakatan substansi antara DPRD dengan Gubernur Bali tentang rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Bali tahun 2022-2042 pada 18 Juli 2022. Pada 26 Juli 2022, Deputi 6 Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Wahyu Utomo menyampaikan kepada pers bahwa Bandara Bali Utara bakal dicoret dari daftar proyek strategis nasional PSN. Sekilas berita yang langsung menjadi headline berbagai media cetak di Bali dan mendapat respon berbagai elit di Bali itu terkesan tidak ada masalah, atau hanya karena permasalahan keterlambatan kajian, kesulitan lahan, persoalan investor, dan keterbatasan masa jabatan pimpinan puncak nasional yakni Bapak Presiden Joko Widodo saja. Namun, jika disimak dari pernyataan yang disampaikan para elit Bali, sebagaimana yang dimuat di media cetak dan media online, ternyata ada hal faktual yang sangat menarik di balik pernyataan Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia itu. Sisi menarik itu dapat dikupas dari pernyataan Bapak Bupati Buleleng, Bapak Putu Agus Suratnyana, pernyataan Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster, kajian potensi permasalahan dari 3 alternatif lokasi pembangunan Bandara Bali Utara, dan juga mengenai kesepakatan substansi tentang Raperda RT RWP Bali 2022-2042 yang dalam naskah pidato Ketua Pansusnya tidak mengungkap secara terbuka kajian penting potensi permasalahan yang mendasari kesepakatan arahan lokasi Bandara Bali Utara digeser ke Bali Barat. Pidato itu hanya menyebut sejumlah kebijakan pemerintah yang menyebabkan pergeseran itu, diantaranya adalah surat dari Kementerian Agraria Tata Ruang Kepala BPN pada tahun 2021 yang lalu, meskipun itu belum final. Kita mulai dari tanggapan Bupati Buleleng. Bapak Bupati Buleleng, Ibu Tu Agus Suratnyana, menyampaikan bahwa beliau sangat terkejut mengapa Bandara Bali Utara bakal dicoret. Beliau tidak percaya. Bupati Buleleng menyampaikan bahwa rencana pembangunan Bandara Bali Utara bukanlah hasil kajian dari sudut pandang kebijakan, tetapi didasarkan pada kajian kebutuhan. Pembangunan bandara tersebut sangat penting bukan saja untuk pemerataan pembangunan, juga untuk memecah kepadatan di Bali Selatan.
Kalau benar berita ini, saya selaku kepala daerah sangat terkejut. Sekarang semuanya dikembalikan kepada Pemprov Bali untuk berjuang kembali ke pusat. Begitu kata Bupati Putu Agus Suratjano, sebagaimana diberitakan Harian Nusa Bali edisi Kamis 28 Juli 2022. Berbeda dengan Bupati Buleleng, Ketua Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali tahun 2022-2042 di DPRD Provinsi Bali, Anak Agung Ngurah Adi Ardano mengatakan sudah mengetahui rencana pencoretan itu. Salah satu alasannya adalah lahan di Kubu Tambahan sulit dieksekusi karena disewa pihak lain dan hak guna bangunannya, HGB tanahnya dijaminkan ke bank untuk mendapatkan pinjaman sebesar 1,4 triliun. Namun demikian, Adi Ardano berkeyakinan bandara ini tetap akan dibangun, terlebih telah dicapai apa yang disebut dengan kesepakatan substansi sebagaimana di atas. Nah, ini loh sahabat, jadi kita menggarisbawahi bahwa kesepakatan substansi itu memberi arahan lokasi bandara itu ke Bali Barat, ke Desa Sumber Kelampok, bukan di Kubu Tamahan atau bukan juga di Grogga, atau juga bukan di alternatif lain yang di luar ketiga alternatif tersebut. Hal ini menjadi fokus interest ya. Ada apa sebenarnya sehingga rekomendasi itu diarahkan ke sana, dan akhirnya Dewan dan Gubernur menyepakati atau mengeluarkan kesepakatan substansi ke arah Bali Barat. Di sisi lain sahabat, Gubernur Bali Wayan Koster menanggapi berita itu dengan tenang bahwa Bandara Bali Utara tetap akan dibangun. Namun pembangunannya masih menunggu waktu yang tepat. Masih berproses, itu soal waktu saja, kata Gubernur seperti dimuat Sindo News 27 Juli 2022. Yang menarik dalam berita yang diterbitkan media Sindo News ini adalah Gubernur diberitakan menyatakan seperti ini. Pembangunan bandara itu masih menunggu pembangunan jalan tol Mengui Singaraja. Tol Mengui Singaraja, bukan tol Gilimanuk Mengui. Nah lo ini sahabat mesti cermati, ada apa lagi? Nah, kita pun menjadi bertanya, apakah pernyataan Gubernur Bali Wayan Koster ini berarti bakal menyetujui hasil kajian yang menyebutkan bahwa lokasi yang paling layak dari 3 alternatif lokasi rencana pembangunan Bandar Udara Bali Utara itu adalah di Kubu Tambahan? Ada yang kira-kira sahabat ingin berkomentar? Silakan sampaikan di kolom komentar. Kalau kami sudah pasti tidak mengetahui dengan pasti karena semua itu belum ada pernyataan resmi. Sebuah hasil kajian menjadi menarik untuk kami unggah pada video ini, yang kami kutip dari salah satu kanal YouTube yang menurut kami jernih melihat persoalan ini dari ketiga alternatif. Berikut adalah hasil kajian tersebut yang sudah mempertimbangkan dari aspek permasalahan risiko dan juga manfaatnya dari keselamatan penerbangan bagi kesejahteraan masyarakat Buleleng. Pertama, lokasi alternatif pertama yaitu di Desa Sumber Kelampok. Menurut kajian itu adalah lokasi yang luas yang tidak banyak ditempati penduduk. Lokasi ini memungkinkan pengembangan runway baru bagi bandara apabila diperlukan karena luas lahan tersebut dan berdekatan dengan Taman Nasional Bali Barat, yang apabila diizinkan bisa dimanfaatkan untuk membangun double runway untuk mengatasi potensi lonjakan penumpang.
Namun lokasi ini sangat dekat dengan Gunung Raung di Banyuwangi yang sangat aktif yang berjarak 45-50 km yang setiap tahun erupsi dan mengeluarkan abu vulkanik hingga ke lokasi bandara. Tentunya hal ini sangat berdampak pada kondisi penerbangan jika bandara dibangun di sumber kelompok. Lokasi ini juga dekat dengan Bandara Banyuwangi yang berjarak sekitar 20-25 km sehingga berpotensi akan saling memberi dampak pada tingginya lalu lintas udara di kedua bandara. Bahkan hal ini memungkinkan terjadinya kesalahan pendaratan seperti terjadi di wilayah Dakota Selatan di Amerika Serikat yang memiliki jarak antara bandara satu dengan lainnya kurang dari 30 km. Hal ini juga terjadi di Bandara Tabing di Sumatera Barat sehingga meningkatkan risiko kedua bandara. Dengan lokasi bandara yang berjarak 70-80 km dari pusat kota Singaraja serta jauh dari pusat wisata seperti Pantai Lovina dan lainnya, juga jauh dari rencana pengembangan jalan tol di Bali Selatan, menjadikan peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali Utara akan menjadi kurang terasa. Berikutnya dari sisi seismografi. Kajian ini menyebutkan lokasi pertama ini memiliki potensi mengalami kerusakan tinggi apabila terjadi gempa disebabkan struktur tanah di lokasi tersebut termasuk yang rawan gempa. Kerusakan infrastruktur, penunjang, pendukung, atau sarana prasarana bandara sudah tentu akan mengganggu penerbangan. Itu untuk alternatif pertama di Desa Sumber Kelompok. Selanjutnya yang kedua sahabat. Lokasi alternatif kedua yakni di Desa Grogak, Buleleng Barat yang berjarak sekitar 15 km dari Taman Nasional Bali Barat. Di lokasi ini sudah terbangun bandara yang berfungsi latih dan saat ini banyak digunakan untuk pendaratan helikopter. Dengan jarak yang tidak terlalu jauh dari alternatif pertama, maka pengaruh dari Bandara Banyuwangi diperkirakan akan masih terasa apabila lokasi kedua ini dipilih. Potensi pengembangan jalur transportasi jika di Grogak ini dipilih juga sama dengan alternatif pertama, yaitu lebih menuju pada pengembangan jalur transportasi Gilimanuk Denpasar, sehingga manfaat ekonomi akan kurang terasa di Singaraja dan justru akan lebih terasa di wilayah Bali Selatan Barat yakni di Kabupaten Jemberana yang saat ini dinilai sudah lebih maju dari sisi infrastruktur. Area ini juga akan dekat perbukitan yang menjadi obstruksi atau penghalang sehingga perlu usaha untuk menanggulangi atau mengurangi obstruksi tersebut. Potensi pengembangan masa depan di lokasi ini lebih kecil dibandingkan alternatif pertama karena diperlukan usaha reklamasi apabila ingin menambah runway untuk menambah daya tampung penumpang dalam jangka panjang. Sementara kita ketahui reklamasi ini akan sulit dilakukan karena pantai di kawasan Grogak memiliki potensi tinggi untuk tujuan wisata. Ini untuk alternatif kedua di Desa Grogak. Selanjutnya sahabat kita lihat alternatif ketiga yakni di Desa Kubu Tambahan di Buleleng. Lokasi ini dipengaruhi oleh dua gunung yang paling aktif mengeluarkan letusan di Bali yakni Gunung Agung yang berjarak 45 sampai dengan 50 km dan Gunung Batur yang berjarak lebih dekat yakni sekitar 25 sampai dengan 30 km. Erupsi Gunung Agung kita ketahui terakhir terjadi pada tahun 2018 yang menyebabkan bandara di Tuban, Badung yang berjarak antara 55 sampai dengan 60 km tidak dapat melayani kedatangan dan kepergian pesawat alias tutup. Maka lokasi Bandara Bali Utara apabila nanti dibangun di Kubu Tambahan memiliki risiko lebih tinggi apabila terjadi erupsi kembali di Gunung Agung. Rencana penempatan Bandara Bali Utara di Kubu Tambahan ini menyerupai lokasi sebuah bandara di Portugal
yang dikenal sebagai salah satu bandara yang menantang keahlian para pilot pada saat take off ataupun landing. Alternatif ini juga memiliki kesulitan untuk dikembangkan bagi pembangunan double runway ke arah bukit. Namun demikian, kawasan ini memiliki keunggulan adanya lahan yang datar dan luas di daerah Sawan dan yang dekat lagi di Bungkulan, sahabat. Dari sisi seismografi, kawasan ini disebutkan memiliki sesar aktif Jagaraga yang juga sama dengan dua alternatif lain, yakni apabila terjadi gempa akan dapat menimbulkan kerusakan signifikan pada infrastruktur. Namun dibandingkan dua alternatif lokasi lainnya, kawasan di Kubu Tambahan ini memiliki hal positif dalam hal jarak dengan ibu kota Buleleng yakni Singaraja sekitar 15 km saja, sehingga dapat diharapkan mendorong kesejahteraan masyarakat Buleleng. Pembangunan akses pendukung misalnya jalan bypass atau jalan tol dari dan ke bandara dari pusat kota di Singaraja akan mudah diakses oleh penduduk. Lokasi ini juga lebih dekat menuju ibu kota Denpasar. Pengembangan lokasi di Kubu Tambahan juga lebih potensial karena di sekitarnya terdapat topografi lahan yang datar tadi. Dari kajian tersebut terlihat bahwa pemilihan lokasi dengan potensi permasalahan dan risiko terendah, namun dengan dampak kesejahteraan terbesar bagi Kramo Buleleng ada pada alternatif ketiga di Kubu Tambahan. Namun selain ketiga alternatif, pengunggah tetap menyarankan perlunya mencari alternatif lain yang lebih baik untuk rencana pembangunan Bandara Bali Utara. Disarankan pula bahwa untuk bisa beroperasi baik dan memenuhi tujuan pemerataan di masa depan, jika alternatif di Kubu Tambahan nantinya yang dipilih, perlu ada kebijakan khusus dari pemerintah agar Bandara Bali Utara berfungsi baik dan tidak sepi. Kebijakan itu adalah pembagian penerbangan dengan Bandara Bali Selatan, di mana Bandara Bali Utara diberikan untuk penerbangan internasional, sedangkan Bandara Bali Selatan yang sudah ada saat ini untuk penerbangan domestik. Tanpa kebijakan demikian, dikhawatirkan Bandara Bali Utara akan sepi penumpang karena maskapai penerbangan akan lebih suka memilih untuk landing dan take off di Bandara Bali Selatan. Demikian informasi dari kami. Jika sahabat senang dengan informasi ini, dukung terus channel ini agar terus berkembang dan memberikan informasi faktual untuk Anda. Terima kasih atas kesediaan sahabat mengikuti video ini sampai selesai. Kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.